Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah pengantar akuntansi dengan topik siklus akuntansi. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam persamaan akuntansi ada 3 unsur utama, yaitu aktiva atau aset, kewajiban atau liabilities, dan modal atau ekuitas. Selanjutnya, dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan akan menggunakan 3 unsur persamaan akuntansi tersebut. Dalam menyusun laporan keuangan, setidaknya ada 4 proses yang harus Anda lalui, yaitu proses pencatatan, proses penggolongan, proses peringkasan, dan laporan. Dalam ilmu akuntansi, keempat proses tersebut merujuk pada sebuah siklus yang disebut dengan siklus akuntansi. Pada slide bisa pemirsa lihat siklus akuntansi yang diawali dari bukti transaksi melalui jurnal umum, kemudian pada buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, penutupan buku, pembuatan laporan keuangan. Dalam siklus ini akan membahas bahwa dari bukti transaksi akan menjadi laporan keuangan. Pencatatan transaksi akan diawali dengan buku jurnal, yaitu jurnal umum, sebagai buku catatan pertama atau Book of Original Entry, yang dilanjutkan dengan pencatatan ke dalam buku besar atau General Ledger, dan pembuatan daftar saldo atau neraca saldo, sebagai dasar atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Sebelum daftar saldo digunakan untuk menyusun laporan keuangan, dibutuhkan suatu tahap lagi untuk melakukan penyesuaian atas akun-akun tertentu, yaitu jurnal penyesuaian. Hal ini disebabkan karena selama periode akuntansi, transaksi perusahaan dicatat tidak pada saat terjadinya, tetapi dicatat berdasarkan bukti pembukuan. Sehingga ada transaksi yang sudah terjadi tetapi belum ada buktinya dan transaksi tersebut belum dicatat. Akibatnya, pada akhir periode seringkali ditemukan akun yang belum lengkap dan memerlukan pemutakhiran. Akuntan dalam memproses data keuangan dan penyusunan laporan keuangan menggunakan bantuan kertas kerja berlajur yang disebut dengan istilah neraca lajur. Neraca lajur yang digambarkan dalam pembahasan ini menggunakan neraca lajur 10 kolom yang terdiri dari kolom daftar saldo, debit dan kredit, kolom penyesuaian, debit dan kredit, kolom daftar saldo penyesuaian, debit dan kredit, kolom laba rugi, debit dan kredit, serta kolom neraca, debit dan kredit. Ayat jurnal penutupan diperlukan saat perusahaan akan memulai tahun pembukuan yang baru. Untuk melakukan penutupan pembukuan, kita harus dapat membedakan antara buku besar ke dalam 2 kelompok, yaitu akun permanen atau akun real dan akun nominal. Perbedaan akun real dan akun nominal terlihat pada proses penutupannya. Saldo akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban, ditransfer ke suatu akun yang disebut ikhtisar laba rugi. Saldo pada ikhtisar laba rugi kemudian ditransfer ke akun modal pemilik. Saldo akun penarikan atau prive juga ditransfer ke akun modal pemilik. Ayat jurnal yang mentransfer saldo-saldo ini disebut ayat jurnal penutupan. Proses transfer saldo-saldo tersebut disebut proses penutupan. Nah, proses-proses ini harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Inilah yang disebut dengan siklus akuntansi. Sebagai ilustrasi untuk memudahkan pemahaman para mahasiswa, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Misalkan dengan menggunakan contoh usaha jasa konsultasi mizan dengan transaksi sebagai berikut. Pemilik, yaitu Tuan A, menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 150.000.
Transaksi kedua dipinjam uang dari bank muamalah sebesar 100.000. Yang ketiga dibayar biaya sewa bulan ini sebesar 130.000. Transaksi keempat dibeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 100.000. Dibeli bahan habis pakai secara tunai sebesar 50.000. Transaksi berikutnya yaitu penerimaan kas dari hasil jasa konsultasi sebesar 600.000, dibayar gaji pegawai sebesar 30.000. Kemudian Tuan A sebagai pemilik mengambil uang dari perusahaan sebesar 100.000 untuk keperluan pribadinya. Transaksi berikutnya selama bulan ini bahan habis pakai yang digunakan atau terpakai seharga Rp 30.000. Transaksi yang terakhir yaitu transaksi ke-10 adalah dibayarnya jasa atas pinjaman bank sebesar Rp6.000. Dari ilustrasi tadi, maka kita akan membuat laporan keuangan mengikuti siklus akuntansi yang ada. Tahap awal atau yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan memasukkan transaksi tersebut, ada 10 transaksi ke dalam jurnal umum. Seperti slide yang ditampilkan, maka ada 10 jurnal yang kita buat dalam jurnal umum. Yang pertama adalah mencatat investasi pemilik, yaitu kas pada modal. Kemudian mencatat penerimaan uang utang bank, yaitu kas pada utang bank. Kemudian membayar sewa bulan ini, yaitu beban sewa pada kas. Membeli bahan habis pakai dengan kredit, bahan habis pakai pada utang usaha. Transaksi selanjutnya membeli bahan habis pakai secara tunai, bahan habis pakai dengan kas. Berikutnya, penerimaan pendapatan dari jasa konsultasi, yaitu kas pada pendapatan jasa konsultasi. Jurnal berikutnya membayar beban gaji pegawai secara tunai, yaitu beban gaji pada kas. Berikutnya, pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Jurnal yang dicatat adalah prive pemilik pada kas. Untuk pemakaian bahan habis pakai, maka kita akan mencatat beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai. Selanjutnya, pembayaran jasa bank, yaitu beban jasa bank pada kas. Ini adalah jurnal pertama yang kita catat dari ilustrasi tadi. Setelah dari jurnal umum, kita akan masuk ke dalam buku besar. Buku besar mengelompokkan catatan jurnal tadi ke dalam akun-akun tertentu. Pada slide ditampilkan buku besar yang digunakan dalam ilustrasi ini, yaitu buku besar untuk akun kas, buku besar untuk akun modal pemilik, buku besar untuk utang bank muamalah, buku besar untuk akun beban sewa, buku besar untuk akun bahan habis pakai, buku besar untuk utang usaha, buku besar untuk akun pendapatan jasa, buku besar untuk akun beban gaji, buku besar untuk akun prive, buku besar untuk beban bahan habis pakai, buku besar untuk akun beban jasa bank. Nah, di dalam buku besar memisahkan transaksi akun-akun secara kumulatif ke dalam masing-masing kelompok. Dari buku besar kita temukan saldo akhir dari masing-masing akun. Setelah buku besar, kita akan melanjutkan siklus ke dalam neraca saldo. Di dalam neraca saldo, kita tampilkan saldo akhir dari masing-masing buku besar. Di dalam kolom uraian adalah masing-masing akun yang ada, yaitu kas sebesar 534.000. Kemudian modal pemilik dikredit 150.000, utang bank muamalah 100.000, utang usaha 100.000,
bahan habis pakai 120.000, prive pemilik 100.000, pendapatan jasa 600.000, beban sewa 130.000, beban gaji 30.000, beban bahan habis pakai 30.000, beban jasa bank 6.000, dengan total debit dan kredit sebesar 950.000. Akun-akun di dalam neraca saldo diambil dari buku besar. Posisi di kredit dengan di debit juga menyesuaikan dengan posisi masing-masing di dalam buku besar. Setelah neraca saldo, kita akan memasukkan ke dalam neraca lajur. Neraca lajur yang digunakan pada ilustrasi ini seperti pada slide adalah neraca lajur 10 kolom. Terdiri dari akun, daftar saldo, penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Di dalam neraca lajur, masing-masing akun yang ada di dalam neraca saldo akan dipilah menjadi akun nominal dan akun real. Mana akun-akun yang akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan mana akun-akun yang akan dimasukkan ke dalam neraca. Nah, untuk berikutnya, setelah kita memperoleh angka dari neraca lajur, maka kita beralih kepada tahap terakhir dari siklus, yaitu laporan keuangan. Di dalam neraca lajur, secara komprehensif telah menunjukkan angka-angka yang harus kita pindahkan dari neraca lajur ke dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, di dalam neraca lajur sudah ada angka laba bersih, laba atau rugi. Jadi angka ini menselisihkan antara debit dan kredit pada laporan laba rugi. Saldo akhir dari neraca lajur haruslah sama. Nah, kita kemudian ke laporan keuangan yang pertama. Laporan keuangan ada 5. Yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang disajikan pada slide adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan menjelaskan masing-masing akun ini. Namun, catatan laporan keuangan tidak kita tampilkan di dalam slide. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menselisihkan antara pendapatan dan beban. Diperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar 404.000. Kemudian, laba bersih sebesar 404.000 ini kita pindah ke dalam laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awal merupakan modal awal sebesar 150.000, kita tambahkan dengan laba bersih. Kemudian kita kurangkan dengan prive atau penarikan pribadi pemilik, sehingga kita menemukan angka saldo ekuitas atau saldo akhir yaitu Rp454.000. Angka ini kemudian kita bawa ke dalam neraca. Pada slide kita bisa melihat neraca dari jasa konsultasi Mizan. Ada saldo kas, bahan habis pakai, total aktiva adalah 654. Total utang dan ekuitas adalah 654. Antara aktiva dan pasiva harus balance, menunjukkan kesamaan. Modal pemilik yang tercantum dalam neraca adalah modal yang disajikan di dalam laporan perubahan ekuitas yaitu 454.000. Laporan keuangan selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas jasa konsultasi Mizan menunjukkan bahwa saldo kas pada akhir bulan adalah 534.000. Hal ini sama dengan laporan saldo kas pada neraca lajur. Baik mahasiswa, ilustrasi tadi sudah menjelaskan bahwa dari bukti transaksi kita melewati siklus akuntansi
Sehingga dari awal bukti transaksi, sehingga kita bisa membuat laporan akhir dari laporan keuangan yang terdiri dari laporan arus kas, laporan raca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Siklus akuntansi ini harus kita ikuti dari awal sampai akhir, sesuai dengan kaidah yang ada di dalam standar akuntansi keuangan. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.